Hadirin yang Allah muliakan, sidang Jumat yang semoga Allah memberkahi kita semua, memberikan taufik kepada kita semua dan merahmati kita semua. Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan kecuali bertahmid dan bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat waktu, nikmat rasa aman, nikmat hidayah, nikmat taufik, sehingga detik ini kita masih bisa mendekat kepada Rabbul Alamin. Kita bisa beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nikmat mengerjakan salat Jumat yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Apabila azan di hari Jumat di waktu zuhur telah dikumandangkan, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bersegeralah menghadiri salat Jumat di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Tinggalkanlah aktivitas kalian, tinggalkan urusan dunia-dunia kalian yang diwakilkan di dalam ayat ini dengan transaksi jual beli. Tinggalkan itu semua. Kenapa demikian, hadirin yang muliakan? Sebesar apapun transaksinya, sebesar apapun nilainya, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah mengatakan, karena salat Jumat Anda itu lebih baik, lebih tinggi derajatnya, lebih besar keberkahannya daripada seluruh aktivitas dunia kalian di jam dan waktu yang sama kecuali udzur syar'i. Jika kalian mengerti ganjaran dan keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini lebih baik daripada dunia yang kita kumpulkan selama ini. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah. Namun ma'asyiral muslimin, sebagaimana Allah katakan, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tapi banyak manusia tidak mengerti tentang keutamaan ibadah, tidak mengerti tentang apa yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Maka itulah pentingnya belajar dan pentingnya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Maka marilah kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan taufik kepada kita sehingga detik-detik ini kita bisa isi dengan ibadah yang lebih baik daripada seluruh transaksi dunia, semewah apapun, semahal apapun, dan seprestis apapun. Sebagaimana hadirin Allah muliakan, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Haqqa tuqatih. Ketakwaan yang memacu kita untuk benar-benar maksimal kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketakwaan yang kata Allah firmankan, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian, semaksimal kalian. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian wafat kecuali dalam kondisi husnul khatimah. Janganlah kalian wafat kecuali dalam kondisi muslim. Janganlah kalian wafat kecuali dalam kondisi iman. Lalu bagaimana sedangkan kita tidak tahu akhir dari kehidupan kita? Kaidah mengatakan, man 'asha 'ala syai' mata 'alaih. Barang siapa yang hidup dengan pola tertentu, maka Allah akan wafatkan dia sesuai dengan pola kehidupannya. Maka pastikanlah hadirin sekalian, pola kita dalam hidup adalah pola orang-orang beriman. Pola kita dalam hidup adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pola kita dalam hidup adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pola kita dalam hidup adalah mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Pola kita dalam hidup adalah amal soleh. Maka kita akan diwafatkan di atas pola tersebut sebagaimana keterangan para ulama kita.